Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Yuni Agista dengan NIM H54012210027. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai materi metode statistika yang membahas tentang AR, MA, ARMA, dan ARIMA. Mari kita cari tahu apa itu AR, MA, ARMA, dan ARIMA. Oke, di sini kita bakal bahas tentang AR dan MA terlebih dahulu. AR itu merupakan autoregresif dan MA adalah moving average. Nah, AR ini merupakan model untuk memperhitungkan pengamatan sebelumnya dan menggunakannya untuk meramalkan masa depan. Nah, sedangkan model MA ini merupakan model untuk melihat pada jangka waktu kesalahan atau perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. AR dan MA ini memiliki ordo, di mana AR itu berordo P dan MA itu berordo Q. Nah, ordo ini tuh apa sih artinya? Kalau AR itu, ordo P ini, artinya itu mewakili jumlah nilai masa lalu yang digunakan dalam kombinasi linear dan koefisien yang terkait dengan setiap nilai yang tertinggal. Sedangkan ordo dari MA atau moving average yang dilambangkan dengan huruf Q ini merupakan lambang yang memiliki fungsi untuk mempresentasikan jumlah kesalahan sebelumnya yang digunakan dalam kombinasi linear dan koefisien yang terkait dengan setiap suku kesalahan. Nah, model AR dan MA ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Model AR dan MA ini banyak digunakan dalam analisis ekonomi untuk mempelajari indikator ekonomi dan meramalkan variabel ekonomi seperti PDB, tingkat inflasi, nilai tukar, dan masih banyak lagi. Dan model AR dan MA ini digunakan oleh para ahli statistik, ekonom, ilmuwan data, dan analis keuangan untuk berbagai tujuan. Kemudian di sini ada ARMA atau Autoregressive Moving Average. Kalau tadi AR sama MA, sekarang AR dan MA disatukan. Nah, ARMA ini memiliki ordo P, Q, di mana ini merupakan model statistik yang digunakan untuk meramalkan deret waktu atau kita sering kenal dengan model data time series. Model ini menggabungkan dua jenis model yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu model MA, Moving Average, dan AR, Autoregressive. Nah, terus model ARMA ini kenapa penting sih, untuk apa sebenarnya? Nah, model ARMA ini mengapa penting? Karena memungkinkan kita untuk mengetahui atau memahami pola deret waktu, meramalkan nilai di masa depan, dan mengambil keputusan berbasis data. Nah, terus model ARMA ini digunakan ketika apa? Model ARMA ini digunakan ketika data deret waktu tersedia atau data time series tersedia, kemudian ada tujuan peramalan dan pola data stasioner. Nah, bagaimana sih cara kerja ARMA ini? Cara kerja ARMA ini yang pertama itu identifikasi model, di mana identifikasi model ini merupakan langkah untuk menentukan ordo AR atau ordo AR dan MA yang sesuai dengan data. Yang kedua itu estimasi parameter, di mana dalam estimasi parameter ini kita menghitung koefisien model AR dan MA. Yang selanjutnya itu uji diagnostik, di mana uji diagnostik ini memeriksa apakah model memenuhi asumsi dan valid. Yang terakhir adalah peramalan, di mana peramalan ini menggunakan model untuk memprediksi nilai di masa depan. Oke, kemudian ARIMA. Bedanya dengan ARMA adalah di sini terdapat huruf I di antara AR dan MA, di mana huruf I ini merupakan integrate atau bisa kita sebut ARIMA ini sebagai Autoregressive Integrate Moving Average, di mana model ini digunakan untuk analisis statistik dari data deret waktu. Sama ya, jadi digunakan untuk data time series. Dan ini membantu untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang data dan memprediksi tren masa depan. Dan ini adalah generalisasi dari model ARMA atau Autoregressive Moving Average. Kalau tadi ARMA memiliki ordo P sama Q, ARIMA ini memiliki ordo P, D, dan Q. Di mana D ini itu melambangkan bahwa ARIMA ini datanya itu sudah mengalami diferensiasi. Nah, model ARIMA yang jenis non-musiman ini dipresentasikan dengan menggunakan 3 komponen non-negatif, yaitu yang pertama, tadi ordo P itu jumlah suku autoregresif, D itu jumlah perbedaan non-musiman, Q itu jumlah istilah rata-rata bergerak. Nah, sebagai catatan adalah saat menggunakan model ARIMA,
ini bertujuan untuk mencari tahu komponen mana yang akan digunakan, AR atau MA, atau keduanya bersama dengan berapa banyak leg yang akan digunakan untuk membedakan. Biasanya untuk membedakannya ini, kita nanti akan menggunakan pengecekan di PAC atau AC-nya. Nanti kita bakal lebih paham kalau misalkan kita coba langsung di software-nya. Nah, untuk kegunaan untuk siapa yang menggunakan ARMA dan ARIMA ini sebenarnya sama seperti AR dan MA. Jadi model ARIMA baik itu ARIMA atau ARMA ini biasanya digunakan oleh para ahli kayak statistik, ekonom, ilmuwan data dan lain sebagainya. Dan kegunaannya juga bisa untuk melihat meramalkan kayak PDB di tahun selanjutnya, inflasi di tahun selanjutnya, dan sebagainya. Oke, karena kita sudah tahu AR itu apa, MA itu apa, ARMA dan ARIMA itu apa, sekarang kita bakal lanjut demonstrasi. Oke, di sini aku yang pertama bakal menggunakan software Stata dulu. Ini aku udah buka Statanya. Di mana kita seperti biasa, seperti yang udah dijelaskan di video-video sebelumnya, sebelum kita mengolah datanya, kita harus menginput data yang kita punya ke dalam statanya terlebih dahulu. Di sini aku gunain data GDP per kapita dari tahun 1967 sampai dengan 2023. Nah, di sini kita copy dulu aja. Oke, setelah di-copy, kita seperti biasa pindah ke statanya, kemudian kita salin datanya. CTRLV, di sini kita klik variable names, kita muncul, karena di sini alhamdulillah datanya sudah string, maksudnya datanya itu sudah bertype float di sini, bisa kalian lihat, berarti datanya udah bisa kita olah karena nggak merah. Jadi kita langsung masuk ke cara ngolah datanya. Nah, karena kita sebelum mengecek ARMA atau ARIMA atau AR atau MA-nya, kita harus mengecek data ini apakah stasioner atau tidak dengan cara kita set dulu tahunnya dengan cara reset, terus klik variabel tahun. Nah, setelah time variable-nya muncul, baru kita bisa lihat stasioner tidaknya data kita menggunakan cara non-formal dulu, yaitu dengan cara line plots. Jadi kita ke grafik, terus time series, ke line plot, terus di sini kita create. Di bagiannya variabelnya kita pilih GDP per kapita. Baru kita accept, dan oke. Nah, kalau udah kayak gini, bakal muncul berupa grafik, dimana kalau misalkan kita lihat secara langsung bahwa data kita ini tidak stasioner, tapi kita bakal pastikan data kita stasioner atau tidaknya dengan menggunakan cara yang formal, menggunakan diffuller. Itu biasa kita klik aja diffuller di sini. Kemudian kita klik bagian variabel yang mau kita cek, yaitu GDP per kapita. Oke, setelah kita cek, ternyata memang secara formal pun data kita itu tidak stasioner atau non-stasioner, karena tes statistiknya di sini justru malah lebih besar dari critical value-nya, dan p-value-nya juga lebih besar dari 0,05. Kalau misalkan ini datanya tidak stasioner, berarti kita harus melakukan yang namanya diferensiasi dengan cara mengeneratkan data kita dengan rumus gen D, kemudian titik, kemudian untuk di yang pertama kita nggak usah gunain titik dulu, gen D, terus kita masukin variabel kita GDP per kapita, di sini jangan sampai ada spasi, terus kita klik sama dengan D, titik, masukin lagi variabel yang mau kita uji, terus enter. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa data kita sudah didiferensiasikan. Kita bisa lihat tuh ada urutan deretan data baru di sini dengan variabelnya D GDP per kapita. D di sini itu melambangkan diferensiasi.
Oke, karena tadi setelah di-generate-kan ternyata satu data kita hilang atau kayak ada data yang hilang, kita coba di-replace dengan cara di sini di komennya kita ketik replace. Kemudian ini masukin di GDP per kapita variabel kita yang sudah di apa namanya diferensiasikan. Kemudian kita terus di sini kita udah sama dengan di sini kita klik 0, terus enter, kita ketik if, enter lagi, kita masukin variabel kita lagi, terus kita masukkan sama dengannya 2 kali, terus titik, terus enter. Nah, one real change made. Jadi, data yang kosong tadi udah harus terisi tuh. Ini tadi kan kosong ya, cuman strip di sini udah terisi jadi 0 kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal coba untuk ngecek cara formal lagi hasil diferensiasi kita dengan cara divolar. Tapi variabelnya variabel hasil diferensiasi kita. Kita enter. Nah, karena di sini tes statistiknya sudah lebih kecil dari critical value-nya, ini dan p-value-nya sudah lebih kecil dari 0,05, ini menandakan bahwa data kita sudah stasioner. Nah, apabila data kita sudah stasioner, baru kita bisa masuk untuk menentukan nilai dan lag dari AR dan MA-nya. Nah, untuk menentukan nilai dan lag dari AR dan MA-nya ini, di sini kita di komen, kita ketik aja AC, terus D titik, masukin variabel kita, enter. Nah, di sini bakal muncul kayak korelogram ya, mirip korelogram, tapi di sini tuh ini sebuah data autokorelasi di mana ini tuh kita bisa melihat bahwa garis-garis yang keluar di sini tuh ada di leg 1, terus ada di leg selanjutnya. Tapi kita fokus saja ke bagian yang pertama aja. Di sini kan ada garis yang keluar ya di yang pertama. Nah, tapi garis selanjutnya itu masuk lagi. Nah, intinya di sini kalau misalkan ada garis yang keluar dan setelahnya itu masuk lagi, berarti di situ harus kita cut off. Dan itu menjadi dijadikan untuk cut off yang nantinya akan dijadikan untuk ordo si modelnya. Di sini karena di sini di leg pertama ini keluar, terus leg keduanya masuk lagi, berarti ini kita bisa simpulkan bahwa kita cut off di leg pertama. Oke, karena ini AC, berarti ini kita mendapatkan leg untuk MA-nya itu atau ordo untuk MA-nya itu 1. Kemudian, kalau misalkan kita sudah cek AC-nya, kita coba cek PAC-nya dengan cara ketik PAC, D titik, masukin variabel kita. Oke, enter. Nah, ini adalah variabel kita. Di sini ada beberapa variabel yang keluar garis. Ini keluar. Di sini masih keluar, ini mepet banget, ini keluar, dan masuk lagi di ordo ke 6. Di sini menandakan bahwa kita cut off-nya di ordo ke-5, karena di yang ordo ke-6 itu kan, di leg ke-6 ini kan isi ininya udah masuk lagi, dan ini yang keluarnya di yang ke-5-nya, jadi kita simpulkan ini 5. Kita cut off-nya di 5. Berarti karena PAC-nya di leg ke-5, kita mendapatkan ordo AR itu 5. Oke, kalau udah gitu, kita bisa menguji ARIMA dengan mencoba satu-satu AR dan MA ini dengan cara ketik ARIMA, terus masukin variabel, terus koma, terus kita ketik ARIMA lagi, terus kita masukin ordo kita. Jangan sampai dilupakan bahwa tadi MA kita itu memiliki ordo 1 dan AR kita itu memiliki ordo 5. Jadi di sini kita ketik 5, terus karena ini kita sedang uji ARIMA,
Jadi di sini ada variabel selain variabel AR dan MA, kita ada variabel I, yaitu variabel yang diferensiasi kita. Tadi kan data kita itu stasionernya di first difference, di mana kalau first difference berarti D kita itu sama dengan 1. Terus, tadi nilai MA kita itu adalah 1. Jadi, di sini order kita ada 5111. 511. Terus kita enter. Nah, pas di enter, ternyata di sini AR-nya itu tidak ada yang stasioner dan MA-nya juga tidak ada yang stasioner. Jadi ini belum dikatakan model yang terbaik. Nah, tapi sebelum kita mencari model yang terbaik, kita coba cek AIC dan BIC-nya dulu dengan cara stat IC. Dan di sini dengan model ARIMA 511 ternyata nilai AIC dan BIC-nya itu 760, sekian dan 776, sekian. Nah, kita akan mencoba untuk mengecek model yang selain 511. Kita coba cek kalau misalkan AR-nya di 4, yang lainnya masih sama, kita cek. Nah, ternyata di model ini AR-nya itu belum stasioner, tapi MA-nya sudah stasioner. Nah, berarti kita coba bandingkan dengan yang atas dengan cara kita cek lagi BIC sama AIC-nya dengan cara stat IC. Nah, di sini AIC dan BIC-nya 756, sekian dan 768. Kalau yang atas itu tadi 760. Berarti menurun ya. Dimana kalau misalkan AIC lebih kecil itu modelnya itu lebih baik. Tapi kita penasaran nih, kita bakal coba untuk ke model selanjutnya, dimana kita coba, yang ini AR-nya kita tetapin 4 aja nggak apa-apa, tapi kita MA-nya di 0. Kita coba mendapati, oh ternyata MA-nya di sini jadi hilang, tetapi AR-nya jadi stasioner. Kita coba cek stat-nya apakah, kita coba cek AIC-nya apakah lebih kecil atau tidak. Di sini AIC-nya 764, sedangkan di atas 756. Di sini justru AIC-nya lebih besar dibandingkan yang atas. Jadi, bisa kita bandingkan, kita compare dengan yang atas. Yang model yang lebih baik dari di bawah sama atas itu ternyata model yang atas yang lebih baik karena AIC-nya lebih kecil, di mana model yang lebih baik itu ketika kita menggunakan model ARIMA 411. Oke, karena dari percobaan beberapa model tadi, kita sudah menemukan model yang terbaik, di mana model yang terbaiknya itu di ARIMA dengan ordo 4111. Kalau misalnya kita sudah menemukan model terbaik, kita sudah bisa mengecek forecastingnya dengan cara di sini kita klik statistik, kemudian time series, kemudian setup and utilities, dan add observation to time series dataset. Di sini kita mau lihat, kan ini GDP ya, kita mau lihat GDP tahun selanjutnya, karena kita menggunakan data dari tahun 1967 sampai 2023, di sini aku penasaran mau lihat GDP di 1 tahun berikutnya. Karena time settingnya kita ubah karena tahunan jadi yearly, kita oke aja. Nah, terus kita oke. Di sini sudah ada Sapen add one. Nah, kalau misalkan udah ada bacaan ini, kita klik model yang terbaik tadi yang udah kita cek, kita enter. Kalau misalkan udah kayak gitu, kita bisa masukin di komennya, ketik predict, terus forecasting atau PC, terus kita add variabel kita, kemudian di sini spasi, koma, spasi, y, dinamik, kemudian karena tadi data kita ingin mengetahuinya data 1 tahun selanjutnya, berarti tahun 2024. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada one missing value generate, kita coba cek. Oke, di sini nih di kolom yang aku blok, ini sudah terlihat ada
GDP di tahun 2024, di mana ini menunjukkan bahwa ternyata kalau diperkirakan di tahun 2020 itu kan di tahun 2020 itu kan GDP itu sebesar 202 sekian sekian sekian. Ternyata di tahun 2024 itu GDP-nya itu meningkat di angka rata-rata eh ya meningkat di angka rata-rata 217 sekian. Jadi sudah kita simpulkan dari model yang terbaik tadi, model 4111 yang udah kita peroleh tadi, kita menghasilkan GDP di tahun 2024, kita bisa melihat GDP di tahun 2024 sebesar 217,946. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.